Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, baru saja kita tadi mendengarkan membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, ada penelitian menunjukkan bahwa orang yang membaca atau mendengarkan atau menghafal Al-Quran atau semisalnya 10 menit, maka itu akan sangat berguna untuk dirinya, untuk menyehatkan jiwanya, mengurangi kecemasan dan depresinya. Jadi ini sangat penting ya, walaupun cuma 10 menit, tetapi ini menjadi hal yang kalau bisa kita lakukan setiap hari, minimal 12 menit. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Karena Al-Quran ini Bapak Ibu adalah mengajak kepada yang paling tegak, aqwam, paling tegak itu a'la wa a'dal, yang paling adil dan paling a'dal, a'la wa a'dal, a'dal, a'la paling tinggi dan paling adil. Ini luar biasa. Berarti kalau kita berpegangan dengan Quran, kita berpegangan dengan sesuatu yang paling tinggi dibandingkan dengan teori-teori macam-macam, maka yang datang dari Allah dijamin pasti lebih unggul. Oleh karena itu malam ini saya ingin bacakan Bapak Ibu beberapa ayat berkaitan dengan keistimewaan ilmu dan hubungannya dengan iman dan amal, khususnya dalam mendidik anak. Terus kenapa tokoh kita ini perlu belajar ilmu mendidik anak menurut Islam? Mbok wis padha wae, sing penting kan didik anak nganggo cara kafir ya ora apa-apa, cara Yahudi ya wis tak karepe, ngoten Bu. Kenging mboten kayak gitu Bu. Pak, enggak boleh. Sama-sama ilmu mendidik, kalau Pak bener ilmu ya, itu harus datang dari Allah dan dikembalikan kepada Allah. Artinya kalau ada teori dari manapun, bukan dari Islam terutama, kita harus kembalikan kepada Islam. Niki bener apa mboten menurut Islam? Oke, saya bacakan dulu ayat pertama karena ini menunjukkan pentingnya hubungan ilmu, iman dan amal. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah sepatutnya orang-orang beriman itu semuanya pergi berjihad. Ini maksudnya ke medan perang, karena waktu itu kondisi perang ya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka ini beberapa orang yang liyatafaqahu fiddin, yang pergi khusus untuk tafaqquh fiddin, dan terus memberikan kesempatan pada dirinya untuk mau mendalami agama. Waliyunzuru qaumahum, lalu setelah itu, setelah dia memahami agama, mendalami agama, ngertos tentang agami, maka kemudian memberi peringatan kepada kaumnya setelah kaumnya pulang dari jihad, itu entah menang entah kalah, itu perlu diberi nasihat.
la'allahum yahdharun, supaya mereka dapat menjaga diri mereka. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, belajar itu bahkan di situasi genting, situasi jihad kita niki, karena jihad kan juga bermakna bersungguh-sungguh nggih. Dalam kondisi sedang perang sekalipun Allah perintahkan jangan pergi perang semua. Ada sekelompok manusia, sejumlah orang itu yang khusus, kayak ibu-ibu bawa hari ini, khusus sinau tafakuh fiddin. Padahal itu kondisi perang. Kita perang mboten, Bu? Mboten nggih? Mboten nggih, Pak nggih? Damai to tanggilan? Alhamdulillah, bisa sholat dengan tenang, ngaji dengan tenang, bahkan habis ngaji enten snack. Wis alhamdulillah. Tenang kemawon, Bu, aman, Bu. Lho penak mboten penak pripun niku jenengan? Ngajine gratis, malah ditambahi snack. Enten ganjarane mboten nek ngaji ngeten niki? Wonten. Dados ibu bapak sekalian, kita ini alhamdulillah dalam kondisi tenang. Sholat bisa dilaksanakan dengan tenang, ngaji bisa dilaksanakan dengan tenang. Enak kita ini. Maka kalau dalam kondisi tenang seperti ini, maka lebih perlu lagi kita ini tafaqquh fiddin, mendalami agama, khususnya dalam urusan mendidik anak. Karena satu di antara yang dirusak oleh musuh adalah anak-anak, kemudian yang kedua remaja, yang ketiga adalah wanita. Nah, ibu-ibu ini, maka kalau ibu-ibu ini alhamdulillah kersa teng masjid, kersa pengawasan, kersa tafaqquh fiddin, ini bagian dari penjagaan agama. Nah, ini penting. Karena yang nanti kalau ibu-ibu belajar din, kemudian para remaja berbekal dengan din, lalu mereka nanti kalau remaja ini menikah, insya Allah nanti lahir darinya keluarga yang barokah, keluarga yang thayyibah, keluarga yang taat kepada Allah. Oleh karena itu, perintah dan nasihat dari Allah ini patut kita perhitungkan. Hei para ibu, tolong, hei para bapak, tolong ada di antara kalian ini yang bersungguh-sungguh tafaqquh fiddin. Kemudian ibu bapak sekalian, ilmu ini mendahului perkataan dan perbuatan. Jadi para ulama mengatakan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu Bapak Ibu mendahului perkataan dan perbuatan. Ibu-ibu mau menasehati anaknya, bapak-bapak mau menegur anaknya, perlu ilmu mboten? Ilmu negur niku perlu mboten? Perlu. Ilmu menasehati perlu mboten? Perlu. Nasihat itu penting mboten dingin anak? Penting. Kalau ibu bapak ingin anaknya beres agamanya, harus mau memberi nasihat. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam sekian ayat. Satu di antaranya bapak ibu penapal, nggih menika surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nggih Bu nggih? Al-Asr nggih. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh. Yang nomor 3, saling menasehati, saling mewasiatkan dalam kebenaran. Dados Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi keluarga yang beres, masyarakat yang baik, bi'ah yang sholihah, syaratnya setelah iman dan amal soleh adalah saling menasehati. Pertanyaannya, menasehati perlu ilmu apa mboten? Perlu. Amal soleh perlu ilmu mboten? Perlu. Iman perlu ilmu mboten? Perlu.
Karena kalau mboten ngertos nanti dikiranya iman tapi mboten. Umpaminipun nggih, saya pernah ketemu orang itu puasa dari maghrib ngantos subuh. Lho puasa niku saya mboten, saya. Tapi puasa niku perlu ilmu. Mosok poso bar maghrib berarti niku mengke mboten saged tumut nyenek mengke. Lho bar maghrib terus niku penak mboten niku? Poso bar maghrib terus bukane bar subuh niku penak mboten niku? Penak pun di Bu. Umpama niku karena nggak tahu ilmunya, akhirnya puasanya gawe-gawe dewe, merusak ajaran Islam atau yang lainnya. Karena nggak tahu ilmunya, habis sholat subuh, sholat lagi 2 rakaat tanpa ilmu. Kalau pakai ilmu ada dalilnya, ada yang mengatakan dalilnya ada. Tapi kalau pokoknya nambah piyambak dan 4 rakaat, niku ngawur, nggak pakai ilmu. Terus amal soleh sekalipun perlu ilmu, iman juga perlu ilmu. Umpaminipun ada yang meyakini bahwa Quran itu ada ayat yang hilang, ngarang, ini bahaya ini. Quran itu sudah Allah jamin, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Jadi kalau ada yang bilang Quran belum sempurna, ada beberapa ayat yang hilang, niku ngarang, niku keimanan yang ngawur. Atau ada yang bilang setelah Rasulullah SAW akan ada nabi yang lain, imam, nopo meneh sing aneh-aneh, niku nggih ngarang. Terus ibu bapak sekalian, iman perlu ilmu, beramal soleh perlu ilmu, menasehati perlu ilmu. Oleh karena itu Islam sangat mengunggulkan dan mengagungkan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah senantiasa akan mengangkat derajat kemuliaan orang-orang yang beriman. Bapak Ibu beriman bukan? Beriman. Wa utul ilma, yang diberi ilmu. Nah, oleh karena itu dalam mendidik generasi masa depan kita perlu ilmu. Nggih, Ibu Bapak, untuk mengingatkan kembali nggih, di dalam Islam Bapak Ibu, terutama sepekan pertama, 6 hari atau 7 hari pertama setelah anak lahir, itu ada tuntunannya. Jangan disepelekan, jangan disia-siakan. Pertama, bayi lahir kita memuji Allah. Ibu-ibu dulu waktu habis melahirkan sempat mboten Bu? Pun kesel Ibu nggih. Langsung pingsan. Aduh. Ya bapaknya, dokternya, perawatnya, orang-orang yang menyaksikan itu harusnya langsung menyebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Itu ada dalam surat Al-Kahfi. Itu disebutkan oleh Dr. Aswaid di dalam kitabnya Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl. Begitu bayi lahir selamat, maka kita ucapkan pujian kepada Allah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Lalu kemudian dibersihkan. Ada yang mengatakan setelah dibersihkan nanti kemudian didekatkan dengan ibunya biar segera menyusu. Kalau bisa bapaknya hadir kemudian mengadzani di telinga kanan dan mengikomahi di telinga kiri. Tapi mboten usah keras-keras. Saking semangatnya kayak azan teng masjid. Wah nggih, anake nangis ngeraung-ngeraung gitu nggih. Atau ada yang saking semangatnya niki viral nggih. Malah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha, sampai istrinya bilang, Mas, ini azan bukan takbiran. Terus si laki-lakinya itu bengong, oh iya salah. Terus direkam malah takbiran, dikain azan malah takbiran. Mungkin saking semangatnya ceng Idul Adha nih. Maka kemudian ini azan, maka azan dengan suara pelan, iqomah dengan suara pelan. Setelah itu kemudian ditahnik, diminta datangkan korma.
dibikin lembut, kemudian diminta anak untuk menghisapnya, sehingga nanti membantu anak melakukan respon menyusui. Kemudian nanti diberi nama yang baik, atau kalau di hari ketujuh ya, nanti di hari ketujuh diumumkan namanya, dipotong rambutnya, kalau laki-laki gundul, disembelih akikah, lalu disyukuri dengan makan bareng-bareng. Kalau mampu niki rambutnya yang setelah dipotong itu ditimbang lalu disedekahkan seberat emas atau perak. Saya ingat ini karena kemarin ada suami istri tiba-tiba datang ke pondok kami, itu terus menemui saya, Ustadz ini ada barusan punya anak, ini kami mau titip sedekah dari rambutnya anak. Alhamdulillah. Kayaknya dia pakai emas karena di atas 1 juta. Kalau pakai perak paling cuman berapa ratus ribu nggih. Kalau di atas 1 juta biasanya pakai seharga emas nggih. Dan terus ini ibu bapak, ini adalah tuntunan hari-hari pertama, terutama sepekan setelah anak lahir. Nah kalau nggak tahu dilakukan boten, buru-buru malah bapaknya mungkin nggak ada di situ. Anaknya lahir malah nggih bisa, mungkin alhamdulillah tetap nggih, tapi setelah itu lupa mengadzani, mengiqomahi, atau nanti lupa ngasih nama anaknya yang baik, atau bapak-bapak saya tanya, jenengan dulu siapa yang mentahnik anaknya? Tahnik niku minta kurma, terus dikunyah lembut, terus kunyahan yang lembut itu ada mboten bapak-bapak yang mentahnik anaknya? Mboten, ngagem madu. Karena nggak ada kurma nggih, nggih napa-napa. Boleh, ada ulama membolehkan. Tapi itu sebenarnya anjurannya hari pertama, Bu. Atau awal kelahiran, nggih, hari-hari pertama lah. Kalau hari pertama sekali nggak bisa, mungkin karena umpamanya karena ada yang harus masuk kamar perawatan nggih, itu mungkin bisa hari berikutnya. Nah, pun kadung pripun, Mbak? Napa saniki dikunyah nggih. Napa kita belikan kurma lah ya. Nah dulu bapak itu nggak tahu ilmunya, nak nggak tahnik, ya udah ini bapak belikan kurma, kamu kunyah sendiri ya gitu. Itu karena nggak tahu ilmunya, kadang kita nggak nyampe. Atau jenengan pas motong niki anak laki-laki kan harusnya gundul, oke? Setelah itu harusnya dikasih minyak wangi yang alami, kalau bisa yang jenisnya za'faron alias saffron, tapi yang bentuknya minyak wangi, karena itu sangat bagus. Kalau nggak ada, ulama membolehkan pakai minyak wangi alami lain, namanya juga nggak ada. Tapi kalau sakit pakai yang za'faron seperti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Bapak Ibu, kalau kita tahu ilmunya itu enak menjalaninya, tapi kalau nggak tahu ya harus belajar. Hukumnya wajib. Nah ini mungkin yang sudah kadung pun sepuh, saat ini simbah-simbah kan. Nah ini jenengan nanti ingatkan ke anak mantu jenengan yang mau punya anak. Nah kamu itu kalau punya anak ikuti tuntunanipun tuntunanipun Rasulullah, melu tuntunan Kanjeng Nabi, mesti selamat, sukses, bahagia dunia akhirat. Apa itu tuntunannya? Kamu kalau bisa yang laki-laki tunggoni istri waktu melahirkan, perbanyak membacakan Al-Quran atau memperdengarkan Al-Quran. Kemudian kalau sudah lahir kamu ucapkan kalimat pujian, satu di antara bentuknya Masya Allah, la quwwata illa billah. Setelah dibersihkan kamu adhani sebelah kanan, iqomah sebelah kiri. Lalu kamu siapkan kurma untuk ditahnik biar anaknya masuk. Pertama selain ASI adalah kurma yang lembut. Setelah itu didekatkan dengan ibunya biar terjadi hubungan yang baik. Kalau bisa pakai ASI. Terus setelah itu diberi nama yang baik, dicukur rambutnya, kemudian diberi minyak za'faron, lalu diakikohi. Nggih Bapak Ibu nggih. Terus
ilmu seperti ini penting untuk kita ingatkan, kita sampaikan kepada para calon bapak, calon ibu. Makanya ulama mengatakan untuk para calon pengantin, selain dia wajib belajar ilmu suami istri berumah tangga, itu juga wajib belajar ilmu mendidik anak secara islami. Jadi Bapak Ibu sekarang ngaji di sini, itu berarti Bapak Ibu alhamdulillah menggugurkan kewajiban. Karena kita ini wajib. Bukan anak saya sudah gede, anakku sudah gede, wajib karena jenengan akan punya cucu dari anak-anak itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kewajiban belajar mendidik anak secara Islam ini mari kita jaga, mari kita teruskan, dan setelah jenengan dapat itu jenengan sampaikan ke yang lain. Sehingga apa? Ilmunya itu menjadi amal soleh. Jadi setelah kita ngaji kayak gini nih, ilmunya harus jadi amal soleh. Makanya ada hubungannya kuat-kuat antara ilmu, iman, dan amal soleh. Setelah jelas ilmunya, jelas dalilnya, oh ini ayatnya, begini tafsirnya, oh ini hadisnya, begini syarahnya, pun jelas nih. Maka jangan harus iman bahwa inilah cara terbaik dalam didik anak. Setelah jelas, oh ternyata Rasulullah itu setelah hari ke-7 itu begini. Dalilnya jelas. Jenengan harus imani ini cara yang terbaik dalam mendidik anak, memperlakukan anak. Setelah ini adalah cara terbaik dalam beramal soleh. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Ilmu, iman, amal soleh harus nyambung. Maka begitu datang ilmu yang benar, imani dengan sungguh-sungguh, yakini bahwa insya Allah ini metode yang benar, lalu jadikan ini sebagai amalia harian dalam mendidik anak-anak kita. Pun ngoten untuk hari ini, snack sudah datang, minuman sudah tersedia, alhamdulillah. Oh ini juga bagian dari amal soleh ibu-ibu, bapak-bapak. Pokoknya kalau di masjid itu makan minum bareng-bareng itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena Allah perintahkan wa'at'imut ta'am, dan berbagilah makanan. Dan kata Rasul, memperbanyak kasratul aiti fit ta'am barokah. Makan bareng-bareng seperti ini itu insya Allah barokah, menambah kebaikan pada apa-apa yang baik. Maka kita syukuri kesempatan kita untuk sholat, kesempatan kita untuk ngaji, dan kesempatan kita untuk kumpul-kumpul makan yang halal dan thayyib ini dengan sebaik-baiknya. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.